Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, NIM saya 0486603557. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, perintah-perintah dasar dari TCP/IP. Eh, Pertama-tama CMD dan pastikan menggunakan privilege admin. Misalkan di sini saya akan pindah ke folder yang telah saya buat. Tinggal ketikkan saja alamat folder lengkapnya. Klik CD. Saya ketikkan CD. Lalu folder telah berubah. Lalu komen yang kedua yaitu CLS. CLS ini digunakan untuk membersihkan layar command line-nya. Lalu ketiga dan keempat yaitu ada CLS garis miring tanda tanya. Garis miring tanda tanya ini digunakan sebagai perintah help. Nah, sini penjelasan komennya, dan di bawahnya komen lengkapnya. Dir lebih lengkap ya. Dir digunakan untuk menampilkan display file atau subdirectory dari sebuah folder. Misalkan di sini folder dir saya. Di folder ini terdapat satu buah file test.txt, juga keterangan lainnya di bawah. Lalu selanjutnya itu ipconfig ya. ipconfig tanda tanya ini digunakan untuk help. Lalu ipconfig ini digunakan untuk menampilkan IP, address, subnet, dan juga gateway-nya yang terdaftar atau detail dari sebuah masing-masing interface. Dan sini terdapat tadi IP, subnet, dan gateway dari masing-masing interface. Misalkan ini Tailscale itu untuk VPN saya, terus ini Ethernet WSL untuk Ubuntu WSL, juga ini Wi-Fi 2 untuk Wi-Fi card saya. Ini selanjutnya rilis renew. Komen-komen ini rilis plus DNS renew itu digunakan biasanya untuk melakukan flashing DNS. Jadi ketika ada masalah yang terdapat pada DNS berarti salah IP, itu digunakan config komen-komen ini. Misalkan saya akan melakukan komen display DNS dulu untuk menampilkan DNS yang sudah terdaftar sekarang. Nah, ini sudah banyak ya yang terdaftar. Di sini ada hostname, juga IP-nya. Nah, saya akan melakukan ipconfig release. Jadi ipconfig release ini pertama-tama dia akan menghapus pengaturan sebuah interface ya. Misalkan saya akan melakukan release untuk Wi-Fi card saya. ipconfig release terus nama interface-nya. Nah, sudah terhapus dan koneksi internet saya juga terputus. Lalu untuk mendaftarkan kembali alamat IP-nya digunakan renew. Namun sebelumnya saya akan melakukan flash DNS untuk membersihkan DNS yang sudah terdaftar. Sudah. Untuk dikonfirmasi. Sudah kembali lagi ke setelan sebelumnya. Dan di sini ada beberapa konfigurasi yang tidak terhapus seperti labret ini. Ini tidak terhapus dikarenakan sebelumnya sudah
terdaftar di file host. Jadi yang tertulis di file host ini tidak akan dihapus. Lalu selanjutnya dari plus DNS sudah, sekarang tinggal yang renew. Jadi si command renew ini dia akan mendaftarkan kembali IP ke alamat router saya. Dan pastikan DHCP-nya sudah menyala. Nah ini sudah muncul kembali ya. Dan di sini masih 55 dikarenakan list time-nya yang masih lama. Lalu selanjutnya IP config sudah, sekarang masuk ke bagian ping dan lain-lainnya. Command ping ini digunakan untuk menguji konektivitas ke host atau IP tertentu. Misalkan saya akan mengecek ya seberapa lama latensi saya ke Facebook. Jadi tinggal tuliskan ping Facebook, bisa nama DNS-nya atau IP-nya jika saya tahu. Sini tulis ya, ini latensinya 17 ms, dan sini hanya mengulang sebanyak 4 kali karena tidak dituliskan berapa banyak. Kalau misalkan saya ingin ping terus-terusan, ditambahkan parameter mint. Jadi dia akan terus-terusan mengirimkan paket ke alamat ini, ke alamat facebook.com. Oke, sudah. Lalu selanjutnya netstat itu digunakan untuk menampilkan statistik dan koneksi jaringan yang aktif. Netstat. Nah ini ada beberapa jaringan atau koneksi yang masuk. Akan saya buka Google. Juga speed test. Nah, ini tetap masuk juga ya. Oke. Nah, kalau misalkan ingin menampilkan semuanya yang tidak terkoneksi juga, bisa menggunakan netstat min a. Nah, ini ada yang time wait juga, ada yang disconnect juga nanti mungkin. Lanjut ke tracer, dan tracer ini digunakan untuk melacak rute. Jadi dia nanti akan ada loncatan-loncatan tiap hop yang router yang dilalui, dan juga nanti ada latensinya. Misalkan saya akan men-tracer ke Google, ini ditampilkan mulanya dari router saya, lalu di sini harusnya ke alamat IP ISP saya, dan di sini dikarenakan ISP saya menerapkan double NAT, jadi ada beberapa kendala seperti RTO ataupun latensi yang tinggi. Seperti ini RTO. Dan ini lumayan lama, jadi saya akan membuka lagi CMD yang baru. Lalu selanjutnya ada tracer sudah, petping, dan petping ini dia menggabungkan fungsi netstat dan tracer namun lebih detail. Nah, ya, juga banyak RTO dikarenakan double NAT tadi, SIGINAT dari SP saya. Lalu selanjutnya NetSH itu digunakan untuk, saya cancel saja, gunakan untuk jaringan ya. Misalkan NetSH IP address saya ya. Yang aman untuk dilakukan mungkin saya akan menambahkan alamat IP address-nya. NetSH
yang seharusnya aman dikarenakan saya men-setup juga eh, koneksi ke server saya, dan takutnya nanti ada kendala juga untuk connect ke server saya. Misalkan ini NetEsa interface add IP address name test saja, test connection 102 ini yang oke. Dan saya ulang, ini alamat IP lokal, subnet, dan juga gateway-nya. Seharusnya sudah sama ya. NetEsa interface IPv4 address di tanpa name. Coba lagi, sama. NetEsa interface IP set atau add. Mungkin saya akan lewat. Saya akan menampilkan yang lain saja. Misalkan, oh iya, NetEsa juga biasanya digunakan untuk menampilkan password WiFi juga ya. Saya akan coba yang lain seperti display network interface saya. Nah, ini. Sini tadi sama seperti IP config ya. Ada beberapa interface, Ethernet, LAN, area connection, OpenVPN, Wi-Fi card, dan juga VPN Tailscale saya. Dan sini yang tertulis yang connect itu hanya dua, Wi-Fi dan juga Tailscale. Juga ada koneksi lain untuk mengganti ke DHCP atau statik. Ini mengganti DNS dan lain sebagainya. Lalu root itu digunakan untuk memodifikasi routing table. Nah ini, jadi dia bisa menambah, membuang, atau menukar routing table. Misalkan saya akan menambahkan ke IP sembarang ya. Dari IP saya, IP targetnya 56 atau 66, IP lokal saya terus ini dia akan menambahkan rute baru ya. Kan root print saja. Sini terdapat
destination, net mask, dan juga gateway dan juga interface-nya dari IP lokal saya juga targetnya. Sebenarnya cukup riskan juga untuk connect. Oke, di sini saya akan mencoba kembali root add. Atau yang sederhana saja ini ke localhost ya. Ya harusnya di sini sudah ada sih. Sudah ya terdaftar. Tadi itu kita menambahkan root 7 ini di lokal. Nah, ini ada double ya. Misalkan saya akan hapus satu yang ini. Itu komen untuk menghapusnya yaitu root delete. Sudah. Nah, terhapus kembali ya. Dan terakhir itu net itu untuk melihat user-user yang terkoneksi ke dalam device kita. Akan net user. Ini ada admin. Marve itu user saya yang dari Windows Active Directory dan sebagainya. Misalkan di sini pada contohnya untuk net time, tuliskan alam waktu dari device saya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.